100 hari kepala daerah kita telah dilantik. Hasil pilkada pemilihan 2024. Ini pemilihan yang luar biasa sekali, serentak di seluruh Indonesia. Pembahasan RPJMD kepala daerah tahun 2024-2029. Nah, ini sedang digodok nih. Daerah sedang menyusun, nanti setelah selesai disusun. Nah, ini menjadi PR besar nih, bagaimana kita tidak lagi menjadi kabupaten yang angka kemiskinannya sangat tinggi. Iya. Nah, seharusnya nanti maka nanti kan di RPJMD kan mau melihat nih. Sekarang kan angka kemiskinan 23% lebih. Terkait dengan sampah tadi, kita sudah punya perda Bang terkait dengan pengelolaan sampah ini. Sudah. Malah kita sedang merevisi perda tentang pengelolaan sampah. Pengawasan itu di lembaga kita Bawaslu. Betul. Namun setelah selesai pesta demokrasi, pesta pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, pengawasannya kita serahkan kepada abang kita ini. Ya, masih ada masyarakat yang berpendapat minor itu ya. Selamat siang, berjumpa kembali dengan kami di podcast Bawaslu Kabupaten Pulau Meranti yang kita gunakan sebagai sarana publikasi dan edukasi tentang demokrasi dan politik bagi masyarakat. Siang hari ini kita sudah kedatangan yang akan berbincang-bincang dengan kita dari unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Meranti. Kalau banyak dikenal nama beliau Bang Jack. Nah, ini nama keren beliau itu Bang Jack. Sekarang unsur pimpinan Pak ya, Wakil Ketua 1 dari Partai Amanat Nasional. Kalau nama asli Ardiansah Bang ya. Ardiansah. Nama diaktif. Nama diaktif Ardiansah. Ketika pileg pun kemarin dicoblos oleh masyarakat Ardiansah. Beliau orang yang sudah malang melintang di legislatif Kabupaten Pulau Meranti semenjak Meranti Pemekaran 2010 itu sudah menjadi anggota legislatif sampai dengan hari ini. Ada juga Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Meranti, Ketua Samsuri Rizal, yang akan menemani kita juga berbincang-bincang, berdiskusi. Temu ide dan pikiran yang santai. Kita konsepnya santai saja Bang, agak bercanda-bercanda, jokes-jokes. Tapi izin Bang, sedikit-sedikit boleh usil. Boleh. Usil-usil sedikit boleh Bang. Nah, pada siang hari ini kita akan berbicara terkait dengan otonomi daerah, pendidikan politik di otonomi daerah ini sebagai sarana penguatan politik lokal. Tematik kita kira-kira seperti itu ya Pak Ketua, yang akan kita bincangkan. Teman-teman Bawaslu akan lihat dari perspektif sebagai penyelenggara pemilu dan penggerak demokrasi, lembaga yang bertanggung jawab di soal demokrasi. Nanti Bang Jack akan melihat persoalan itu dari sisi kedewanannya, bagaimana legislatif melihat itu semua. Tapi izin Bang Jack, sebelum kita masuk ke sana, ini kan kemarin ya, tepatnya 100 hari kepala daerah kita telah dilantik. Hasil pilkada pemilihan 2024. Ini pemilihan yang luar biasa sekali, serentak di seluruh Indonesia. Nah, izin kami juga ingin mengetahui pandangan Bang Jack terkait dengan 100 hari masa kerja pemerintahan Pak Bupati Asmar dengan wakilnya Pak Muzamil. Kira-kira gimana pandangan Abang? Apakah bagus atau gimana kira-kira Bang? Silakan Bang. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya dalam acara podcast di Bawaslu pagi hari ini. Saya melihat Pak Bupati Asmar ini kan memang latar belakangnya polisi, bukan birokrat, bukan politisi. Nah, beliau terjun di dunia politik kan belum lama. Nah, jadi dalam rangka untuk mengukur kinerja 100 hari pemerintahan beliau, memang
belum bisa kita ukur plus minusnya. Iya. Kita menunggu karena sesuai dengan undang-undang bupati dan wakil bupati terpilih harus membuat RPJMD Iya, betul. selama 5 tahun. Itu harus memutuskan visi misi beliau. Nah, Iya. sekarang kita dalam proses pembahasan RPJMD Kepala Daerah tahun 2024-2029. Nah, ini sedang digodok nih. Pemerintah daerah sedang menyusun, nanti setelah selesai pemerintah daerah ada musrembang RPJMD dan dibahas bersama-sama dengan DPRD. Nah, di situ baru bisa mengukur apa program beliau untuk 5 tahun ke depan. Iya, iya, iya. Nah, jadi setelah diukur, baru kita tahu nih kinerja beliau. Iya. Jadi kalau 100 hari ini mungkin beliau masih benar-benar lah mengkonsolidasi internal di pemerintahan daerah untuk menyiapkan, melaksanakan visi misi beliau di saat kampanye. Nah, jadi saya pribadi ya belum bisa mengukur kinerja beliau. Iya, Karena kalau baru bilang udah bisa mengukur, itu mungkin ya mau ngomong Terlalu dini terlalu lah, dini kali. lah. Kita belum bisa menjadikan patokan untuk mengukur kinerja beliau. Iya, iya. Kita hanya bisa melihat ya track record beliau selama ini. Karena walaupun baru 100 hari, tapi beliau kan juga wakil bupati. Iya. Ya, Pak Muzamil pun juga dulu kan dia politisi juga. Politisi. Nah, jadi kita mungkin baru bisa melihat track record beliau selama mereka berkecimpung di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tapi izin Bang Jack, ini kan menjadi tren Ya. bagi apa namanya ini peneliti, bagi akademisi, bagi teman-teman penggiat demokrasi melihat gebrakan awal. Begitu. Gebrakan awal ini kan bisa jadi spirit, gambaran langkah-langkah kan begitu. Iya, iya. Kalau kemarin yang dipublis, saya tidak tahu juga ini yang kemarin dikirim, yang kita dapatkan di media online ya gitu ya. Itu ada beberapa hal, capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Asmar ini dengan Pak Muzamil. Salah satunya terkait dengan soal Satgas Sampah, ya gitu ya. Soal penataan juga, Bang. Soal penataan birokrasi, tentu ya birokrasi menjadi mesin penggerak itu nanti itu sangat penting. Itu juga dipublikasikan. Nah, kalau dilihat itu, Bang, dilihat terkait dengan dua hal tadi lah minimal, misalnya soal Satgas Sampah gitu, kemudian soal penataan. Tentu Abang dari sisi pengawas legislator yang selalu ngomong gitu kan kayak orang eksekutif, tentu sudah ngomong dan sudah melihat, sudah mengetahui lah apakah dalam bentuk report atau pengawasan terkait dengan penataan birokrasi yang sudah beliau lakukan. Kira-kira gimana Bang penataan yang sekarang ini, gimana kira-kira itu? Ya sebenarnya kalau persoalan sampah itu persoalan kecil sebenarnya, hanya bagian kecil daripada persoalan pemerintah. Iya. Ini wajar harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, dan langkah itu memang kita dukung lah terkait kebijakan tentang sampah yang ada khususnya di Kota Selat Panjang. Walaupun sampai hari kita belum menemukan solusinya, istilahnya akhir resolusi itu belum nampak. TPA masih seperti lama gitu kan. Jadi harus menjadi pemikiran pemerintah juga. Nanti pemerintah daerah bagaimana mengatasi tempat pembuangan akhir sampah yang seperti sekarang ini itu kan masih menumpuk dibakar, berarti pokoknya masih konvensional. Kita berharap nanti ada mesin untuk mendaur ulang sampah modern. Yang modern. Nah, kita udah berpikir sana juga. Nanti tergantung kita yang pemerintah daerah lah gimana mengatasi masalah sampah yang ada di Kota Selat Panjang. Nah, terkait tentang pemerintahan, tata kelola pemerintahan, sampai hari kan Pemda belum mengangkat kepala OPD. Paling kemarin baru 3 yang dilantik. Nah, sementara semua OPD masih menunggu. Informasinya kan mungkin sekitar bulan 7 atau bulan 8 itu pemerintah udah mereposisi kepala OPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Itu dalam rangka untuk mensinergisitas antara program dengan kemampuan kepala OPD. Betul. Karena kita berharap kepala OPD ini betul-betul membantu pemerintah daerah. Jangan boleh kepala OPD menjadi beban pemerintah daerah. Iya betul. Karena kan kita ketahui ya background bupati ini tadi itu butuh orang-orang punya kemampuan lain untuk membantu program yang mudah dijanjikan oleh bupati dan wakil bupati saat kampanye kemarin. Apalagi Meranti ini kita sangat kabupaten pertama yang miskin, ya kan? Nah ini menjadi PR besar nih, bagaimana kita tidak lagi menjadi kabupaten yang angka kemiskinannya sangat tinggi. Nah, seharusnya nanti maka nanti kan di RPJMD kayak mau melihat nih. Sekarang kan angka kemiskinan 23% lebih. 23%. Nah, kami mau melihat di RPJMD Bupati ini dalam 4 tahun berapa mereka bisa menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami menunggu juga ada programnya untuk mengentaskan, untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Tapi itu sudah masuk Bang ya? Sudah sampai di mana itu Bang? Belum. Kemarin udah diserahkan, kita udah MOU Ranwal, rancangan awal RPJMD. Nah, tahapannya setelah Ranwal, pemerintah daerah berkonsultasi ke provinsi. Setelah selesai, nanti ada musrembang RPJMD. Setelah musrembang RPJMD, baru dibahas bersama-sama antara DPRD dengan pemerintah daerah. Nah, itulah. Nah, ini Bang, soal RPJMD ini. Ya. Keterlibatan publik itu selain dari di Musrenbang, Iya. kira-kira di mana Bang? Bisa menyuarakan Secara formal di RPJMD, secara formal ya. Karena nanti di musrembang kan diundang tuh semua tokoh masyarakat, semua elemen masyarakat diundang. Termasuk juga mungkin Bawaslu diundang untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan terkait RPJMD. Bisa juga mengoreksi, bisa juga memberi masukan. Karena kan untuk kepentingan Mas Meranti, itu masih berhak juga untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, Iya. RPJMD. Ini jadi acuan di 5 tahun kita nggak boleh lari dari RPJMD. ya rule lah Bang. Rule-nya. Jadi itu ya on the track pemerintah daerah. RPJMD menjadi acuan di RKPD per tahunnya. Iya, iya, iya. Tapi ada menggelitik bagi saya ini. Iya. Kalau diundang ini kesannya dipilih-pilih ketua ya. Ya, jangan Bang. Jangan diundang. Kalau bisa ini juga jangan diundang. Bagi Iya. masyarakat yang mau terlibat, yang mau ini, silakan datang. Karena kan Iya. demokrasi ya seperti Betul. diskusi Sebenarnya kan kita. terbuka untuk umum, cuma kan ya mewakili masyarakat lah. Ya, nah mungkin kapasitas tempat 200 kan ya datang semua kan nggak mungkin. Makanya representasi masyarakat semua diundang, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, Iya. organisasi kepemudaan, semualah diundang. Representasi Dari dari masyarakat. Ya. Atau mungkin boleh juga ya ketua ya, dibuka misalnya melalui media sosial misalnya atau lewat email atau lewat Iya. apa bagi masyarakat ingin apa namanya menyuarakan terkait gagasan-gagasan yang akan masuk di RPJMD. Iya. Sekedar saran saja. Ya, ya mungkin. betul lah. Kami juga sebagai lembaga DPRD mewakili masyarakat membuka untuk itu. Iya betul. Nah, kalau ada masyarakat yang menyampaikan enggak tidak diundang nih di Musrembang, ya bisa lewat kami juga. Iya betul. Bisa. betul. Macam kita kan sering turun ke masyarakat, ada reses. Nah, ini jadi Iya. masukan juga bagi kami nanti di saat pembahasan RPJMD nanti. Oh, anggota DPR tetap menjaring juga ini. Jelas. Ya memang tugas kami yang mewakili masyarakat itu menjaring aspirasi Iya. masyarakat. Oh. Iya. Baik, Bang. Sekarang kita apa dulu, Bang? Apa namanya? Oh ya, ada yang tertinggal saya tadi, Bang. Terkait dengan sampah tadi. Kita sudah punya perda, Bang, terkait dengan pengelolaan sampah ini. Sudah. Malah kita sedang merevisi perda tentang pengelolaan sampah. Nah, Sedang nih. iya. Nah, sedang merevisi perda tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pulau Meranti. Sebenarnya kemarin itu perda kita udah cukup tegas, ada sanksi kemarin. Nah, membuang sampah di tidak tempatnya dengan sanksi. Iya. Ada sanksi, cuman ya ini kan nggak tahu lah, tergantung ketegasan Ya, pemerintah. betul. Dan itu satu ya, kedua juga memang ya kita bukan menyalahkan masyarakat ya. Memang sekarang mindset masyarakat kita ini ya masih belum sadar lah. Betul. Belum sadar tentang kebersihan segala macam. Mereka masih berpikir wah di mana sampah ya buang sudah buang. Iya. Nah, mindset masyarakat juga harus dirubah karena kalau dua salah satu tidak berubah ya sampahnya begitu terus dijaga pun juga malam dia buang kan. Iya. Nah jadi susah. Jadi memang kesadaran masyarakat juga perlu juga ditingkatkan lagi dalam hal sampah. Jadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama lah perda ini. Ya. Terkait sampahnya tanggung jawab bersama, Iya, bukan iya. hanya tanggung jawab pemerintah Bukan daerah. hanya pemerintah daerah. Iya. Kalau soal ini Bang, soal apa namanya nih yang sudah rancangan perda Iya. yang sudah masuk di dalam prolegda istilahnya Iya. Bang ya, prolegda di Kabupaten Pulau Meranti ini yang untuk tahun 2025 ini berapa perda? Erat perda kami 2025 ada 14 14 Bang. termasuk yang perda wajib. Perda wajib kan APBD, Iya, APBD. Tapi dalam 14 kan tidak semua juga terselesaikan. Biasanya dalam satu tahun itu mungkin di luar wajib itu 3 sampai 6 kita selesaikan. Nah, sekarang ini kita membahas 6 ranperda Yang sedang berjalan ini Bang. yang sedang berjalan, yang di luar wajib 4 sekarang ini. Nah, perda tentang revisi pajak retribusi itu revisi, perda Iya. tentang pengelolaan sampah, perda tentang mangrove, Iya, perda iya. tentang fasilitasi mediasi sengketa tanah. Nah, kan sekarang ini jadi sedang terjadi nih. Iya. Jadi kan selama ini tidak ada peran pemerintah daerah. Karena memang tidak ada kewenangan kita kadang kan, tapi pemerintah daerah karena masyarakat akan mengadu ke kita, itu perda berpotensi untuk memfasilitasi
Iya, iya, iya. Nah, tentang sengketa tanah yang ada di Kabupaten Pulau Meranti. Konflik agraria. Ya, konflik agraria. Ya. Ada 14, 6 yang lagi berjalan di luar yang wajib, Ya, Bang ya. sekarang empat. Empat yang lagi Kemarin berjalan. pertama LKPJ itu wajib kan. Iya, iya. Sudah selesai. Ini sekarang empat. Nah, nanti masuk lagi RPJMD. RPJMD itu kan harus selesai 6 bulan setelah Bupati dilantik. Ya, dilantik kan 20 Februari. Iya. Akhirnya sekitar 20 Agustus pada itu sudah selesai. Makanya ini dalam proses nih. Iya, Insya Allah nanti di bulan Juni atau Juli nanti Pemda masuk ke DPRD itu dibahas bersama-sama. iya. Baik, Bang. Itu seputar persoalan kondisi Meranti. Iya. Kita sekarang yang sedang berjalan 100 hari pemerintahan baru, kemudian DPRD bagaimana sekarang, apa saja yang sedang dilakukan DPRD begitu. Jadi pendapat-pendapat minor di luar itu DPRD hanya itu tidak ada itu, Bang ya. Iya, Malah masyarakat berhak berpendapat lah. berhak Biasa. berpendapat. Ya, karena kita pun juga Dewan ini kan tidak semua kegiatan dipublis. Jadi kadang masyarakat nggak tahu juga. Iya, betul, Bang. Penting Ya, publikasi. kami memaklumi juga lah kalau ada masyarakat berpendapat seperti itu. Ya nggak mau biarkan aja lah. Itu aja kan berpikir itu aja nggak apa-apa. Iya. Baik, Bang. Kita bergeser dulu ke Ketua SAM ini, Ketua. Tadi kita sudah mendengar terkait dengan pernyataannya apa yang dikatakan oleh Bang Jack tadi terkait dengan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, di dalam musrenbang dan segala macam. Masyarakat harus dilibatkan, dilibatkan karena substansi dari demokrasi yang substansial itu kan terkait dengan partisipasi. Semakin banyak yang berpartisipasi, maka nilai demokrasinya agak tercapai lah, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira Pak Ketua, terkait dengan proses pemilu dan pemilihan yang lalu, Pak Ketua melihat bagaimana partisipasi masyarakat di Kabupaten Pulau Meranti ini, dari sisi proses misalnya, atau dari sisi ketika hari H terkait dengan partisipasi masyarakat ini, Pak Ketua. Baik, terima kasih Bung Pio. Kalau kita ngobrol bicara tentang demokrasi, ya sebetulnya bukan berkenaan dengan pemilu saja. Namun karena saya sebagai dari unsur Bawaslu, tentu sedikit lebih banyak mengupas tentang pengawasan proses pemilu maupun pemilihan kemarin. Nah, berkenaan dengan partisipasi masyarakat kita dalam proses tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah kemarin, ya memang kita masih perlu kerja ekstra ya dari unsur penyelenggara pemilu ini untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat turut serta melakukan pengawasan berkenaan dengan tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan. Nah, berkenaan dengan proses pemilu sebenarnya ya, proses pemilu dan pemilihan, kewenangan melakukan pengawasan itu di lembaga kita Bawaslu. Betul. Namun setelah selesai pesta demokrasi, pesta pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, pengawasannya kita serahkan kepada abang kita ini, Bang Jack, sebagai lembaga legislatif ya, untuk mengawasi jalannya pemerintahan khususnya di daerah kan seperti itu. Nah, proses pemilu demokrasi ini kan sebenarnya bukan hanya pemilu ataupun pemilihan saja, namun penyelenggaraan pemerintahan sebetulnya outputnya yang masyarakat inginkan kan. Dari proses pemilu maupun pilkada yang baik, harapan masyarakat itu kan menghasilkan pemimpin yang memang diinginkan oleh masyarakat. Pemimpin yang memang mau mengakomodir kepentingan masyarakat. Nah, fungsi pengawasannya ini di Bang Jack, di lembaga legislatif DPRD Kabupaten kan seperti itu. Nah, pada proses tahapan pemilu dan pilkada kemarin, memang ya ada peningkatan sebenarnya partisipasi masyarakat. Baik peningkatan dalam artian bukan hanya dari sudut pandang masyarakat datang ke TPS mencoblos, bukan hanya itu, tapi dari awal proses pemilu maupun pemilihan itu masyarakat juga ikut serta melakukan memberikan tanggapan, memberikan pandangan, bahkan memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu kan seperti itu, bahwa pilkada kita
harus dilakukan pengawasan secara bersama-sama. Memang masih ada masyarakat kita yang dalam artian ya apatis lah dengan proses pemilu maupun pilkada, karena di sudut-sudut tempat ngobrol masyarakat, mungkin di kedai kopi ataupun di sudut-sudut masyarakat masih terdengar ya dari masyarakat, siapapun nanti yang terpilih saya sama aja, masih terdengar seperti itu. Namun kita sebagai yang hari ini diberikan amanah untuk menggeluti berkenaan dengan proses demokrasi, ya kita jangan pesimis. Kita lakukan sosialisasi dan edukasi terus-menerus. Terus-menerus bahwa jangan salah loh, yang menentukan harga pangan ini juga keputusan politik, kan seperti itu. Itu harus sampai kepada masyarakat. Jadi supaya masyarakat tadi yang apatis, pesimis dengan proses demokrasi itu semakin tercerahkan. Ini kita harus kita lakukan terus ya. Jangan salah, yang menentukan harga sembako saja itu adalah keputusan politik. Karena kan mungkin Bang Jack lebih tahu lah, ada masyarakat yang anti dengan politik, seperti alergi gitu. Nah, ini tugas kita bersama sebetulnya. Tugas kita bersama untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat yang seperti ini bisa tercerahkan. Nah, supaya partisipasi masyarakat dalam hal demokrasi khususnya ya secara umum ya, bukan hanya mereka berpartisipasi dalam proses tahapan pemilu maupun pemilihan, namun setelah selesai pemilu dan pemilihan, masyarakat ini juga ikut andil, ikut berpartisipasi, menyuarakan aspirasinya ya, bahwa kita hari ini butuh ini. Ya kan seperti itu. Nah, itu kan yang kita harapkan sebetulnya dari tujuan awal berdemokrasi. Ya, karena demokrasi ini adalah memang tujuan mensejahterakan rakyat, memang tujuannya adalah untuk melahirkan pemimpin yang memang mengakomodir kepentingan rakyat, kan seperti itu. Betul. Nah, mungkin itu dari perspektif kami dari Bawaslu. Nah, faktanya memang masih ada masyarakat yang berpendapat minor itu ya. Kalau bahasa Pak Ketua tadi yang gitu ya. Ya yang mungkin ya karena pengetahuan mungkin belum belum tahu, belum memahami urgensi terkait dengan pemilu, politik dan segala macam itu, pengetahuan belum sampai ke tahap pemahaman. Kalau bagi yang sudah paham, mau hujan, mau apa, dia akan datang ke TPS. Mau dalam kondisi sehat, dalam kondisi apa, dia akan tetap berpartisipasi dalam pembangunan di daerah. Kan begitu, bagi yang sudah mengetahui dan memahami, Ketua. Nah, untuk sampai ke tahapan tahu, paham dan segala macam ini kan butuh proses. Nah, biasanya kita sebut ini dengan istilah pendidikan politik. Pendidikan politik. Memang secara tegas di aturan itu, kalau soal pendidikan politik Bawaslu tidak ada ya di aturan. Tapi soal pengawasan partisipatif itu adalah bentuk dari pendidikan politik, Ketua ya, pendidikan politik. Nah, ini Bawaslu sendiri sudah melakukan apa saja, Ketua, terkait dengan persoalan-persoalan untuk meningkatkan gairah masyarakat, semangat masyarakat, melek terhadap pemilu, politik dan demokrasi. Nah, sebab berkenaan dengan edukasi sosialisasi itu sudah masif sebenarnya, izin Pak Ketua. Ya, pas pada tahapan pemilu dan pemilihan kan kita punya jajaran ad hoc. Betul. Di tingkat kecamatan, di tingkat desa. Nah, ini hampir setiap hari kawan-kawan ya kita lakukan ya bersama dengan kawan-kawan di tingkat kecamatan dan tingkat desa, melakukan sosialisasi baik itu ke semua corong-corong masyarakat, organisasi kemasyarakatan, baik ke pemerintah desa ya, baik ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya, berkenaan dengan pentingnya masyarakat ini berpartisipasi dalam proses pemilu maupun pemilihan ya, agar mereka tahu, diedukasi bahwa dalam proses pemilu dan pemilihan, agar pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah ini berjalan dengan baik, tentu ada aturan, ada larang-larangan yang tidak boleh dilanggar. Bukan hanya untuk pesertanya saja, tapi ada sanksi-sanksi larangan yang dilarang sesuai dengan undang-undang itu kepada masyarakat. Nah, ada larangan masyarakat. Itu disesuaikan kepada masyarakat. Satu. Yang kedua juga kawan-kawan kita bersama dengan kawan-kawan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak golput ya, agar datang ikut memilih menggunakan hak suaranya, karena notabene itu hak konstitusi
ya bahwa hak ini kan memang dijamin oleh undang-undang ya, bahwa setiap masyarakat yang sudah memenuhi syarat itu punya hak untuk dipilih dan memilih, kan seperti itu. Ini agar digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak diintervensi, tidak diintimidasi, dan juga ada larangan-larangan juga berkenaan dengan black campaign seperti berita hoax, isu sara dan sebagainya. Ini juga kita gencar, kita sosialisasikan kepada masyarakat hampir setiap hari. Bahkan berkenaan dengan netralitas penyelenggara negara, netralitas ASN, Kepala desa, TNI, ya kan? Polri, kepala desa, itu kita lakukan sosialisasi. Masyarakat kita bahkan di tingkat kabupaten tentu bersama dengan Forkopimda yang lain Iya. mengawali dengan kegiatan itu dengan deklarasi, selanjutnya direpetasikan kepada kawan-kawan di tingkat kecamatan dan tingkat desa, melakukan di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Ini sudah kita lakukan secara masif sebenarnya. Terlepas pemilih pada pilkada kemarin agak sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu. Nah, ini kita juga banyak pandangan mungkin ya. Ada masyarakat yang mungkin sudah baru saja milih kemarin pemilu, ini sudah milih lagi kepala daerah. Mungkin ada yang jenuh mungkin ya seperti itu. Itu terlepas dari sudut pandang masyarakat Kelelahan masing-masing. politik. Ya, kelelahan mereka karena jaraknya, ritmenya mungkin masih dekat dalam tahun yang sama. Ada masyarakat yang menyatakan jenuh itu. Kemarin aja belum nampak kan ibaratnya seperti itu kan, ini sudah suruh milih lagi. Nah, ada kejenuhan-kejenuhan itu mungkin yang harus kita akomodir juga ya, kita tampung juga suara-suara mereka yang harus kita sampaikan juga. Mungkin kalau pilkadanya dengan pemilu di tahun yang sama, betul tidak salah masyarakat ada sedikit kejenuhan, sehingga masyarakat itu di tempat tapi tidak menggunakan hak pilih, tidak datang. Partisipasi menurun. Menurun kan? Kita tahu kan antara pemilu dengan pilkada kita justru lebih menurun kan? Menurun partisipasi pemilih menggunakan hak pilih. Iya betul. 8,9% penurunan. Iya, penurunannya cukup banyak juga itu kan. Iya. Soalnya yang dikasih uang yang milih itu ya, dirata semua ke TPS. Oh, nah, Tinggi itu kualitas itu. partisipasi akan tinggi. Iya. Dan Bawaslu juga akan bekerja banyak itu. Tapi memang mobilisasi itu penting. Iya. Tapi bagaimana memobilisasi barangkali Bang? Memobilisasi dalam artian selama sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Tapi kalau mobilisasi dalam artian makna pemberian Nah, sesuatu. artinya penyelenggara ngasih uang di TPS datang udah nyoblos. Oh begitu. Rame datang. Iya. Bukan pesertanya ngasih uang. Ada Bang, ada. Tapi di Meranti kita belum ada. Di beberapa daerah itu ada door prize. Iya. Ada door prize. Metode lah supaya pemilih ini semangat datang ke TPS. Iya begitu. Iya. Kemarin kita belum sempat ya. KPU Bawaslu belum sempat lakukan itu. Ya itu jaga sangat menarik ini Iya. kan. Butuh inovasi, cara-cara biar kemudian masyarakat tertarik datang ke TPS. Nah kalau begitu Ketua, kan ada potensi-potensi di mana kemudian saya menggunakan istilah kerawanan Ketua. Dan karena Bawaslu kan kemarin juga telah mempublikasi indeks kerawanan pemilu, baik di pemilu maupun di pemilihan. Nah kalau kemarin di pemilu dan pemilihan kemarin, kira-kira soal partisipasi ini di Meranti juga masuk dalam indikator kerawanan atau tidak, Ketua? Nah, kalau kita bicara indeks kerawanan, itu kan kita berkaca dari pemilu ataupun pemilihan sebelumnya. Alhamdulillah 2024 kemarin kita kan menyusun indeks kerawanan pemilu ya. Iya. Ya, kan ada beberapa indikator-indikator ya. Ada beberapa indikator-indikator untuk menjadi tolak ukur menentukan indeks kerawanan pemilu maupun pemilihan, dan kita Meranti termasuk sedang ya. Termasuk dalam indeks kerawanan sedang. Nah, karena berkaca dari pemilu sebelumnya 2019 itu kita ada beberapa pelanggaran netralitas ASN. Ya, ada beberapa pelanggaran netralitas ASN yang memang waktu itu diberikan sanksi langsung ya oleh Menpan dan BKN ya, karena kita kan rekomendasinya ke sana. Jadi alhamdulillah dengan dasar berkaca dari pemilu sebelumnya pelanggaran netralitas ASN-nya ini tinggi, makanya kemarin kita galakkan sosialisasi netralitas ASN TNI Polri. Nah, dari dasar indeks kerawanan itulah kita bekerja agar bisa meminimalisir ya potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN. Begitu juga dengan money politik. Ya, kita 2019 itu ada ya menangani berkenaan dengan money politik, money politik
yang melibatkan ya, pasangan calon baik itu di pemilu maupun pemilihan. Nah, berkaca dari itu tentu kita galakkan ya, bahkan kita mengadakan kemarin seminggu ya dengan tim Sentra Gakumdu dari penyidik dan JPU melakukan patroli anti money politik. Nah, tujuannya adalah untuk preventif. Iya. Preventif. Kita patroli, kita ajak kawan-kawan di kecamatan dan desa bersama dengan Babin, dengan Babin Kamtibmas melakukan patroli hal yang sama supaya minimal bisa mengurangi, ya Iya. bisa menekan praktek-praktek politik uang, ya praktek politik uang ini memang selalu menjadi momok ya. Memang kos politik dengan money politik ini harusnya dibedakan sebenarnya, Iya, harusnya iya. dibedakan. Kalau kos politik kita tidak bisa melarang. Setiap kontestasi tentu membutuhkan kos politik. Namun money politik itu yang dilarang, Iya. karena money politik itu lebih bersifat memaksa, ya mengintimidasi, memanipulasi, mempengaruhi orang dengan paksaan, kan seperti itu. Betul. Kau kasih uang, tapi pilih si A, pilih si B, kan seperti itu. Iya. Nah, itu yang tidak dibenarkan secara undang-undang, ya dilarang. Makanya kita berikan sosialisasi, edukasi bukan hanya kepada masyarakat sebenarnya ya, kepada masing-masing pasangan calon. Bukan berarti kita melarang calon ini menggunakan uang gitu loh, menggunakan pos politik, biaya. Tentu namanya calon ingin berkampanye, turun ke konstituen tentu butuh konsumsi, Iya. butuh transportasi. Nah, itu kan memang tidak dilarang sebenarnya. Itu edukasi kita lakukan supaya memang menekan praktek-praktek politik uang. Iya, iya. Kita bergeser dulu Ketua, ke Bang Jack ini. Ya. Ini menarik juga ini Bang. Ketua tadi mengklasifikasikan terkait dengan kos politik dan money politik, ya kan? Kalau Abang kan sudah berpengalaman ini, sudah 20 tahun Iya. di parlemen ini kan? Oh. Nah, ini gimana ini? Agak sulit membedakan ya. Aduh, ini pertanyaan agak susah-susah mudah untuk dijawab. Siap. Memangnya demokrasi ini berbiaya tinggi sekarang ini kan. Semua caleg pasti mengeluarkan biaya agar mereka dipilih oleh masyarakat. Apalagi tingkat kompetisinya tinggi. Iya. Tentu segala cara dipakai untuk memenangkan sebuah pertarungan, termasuk kos politik ataupun namanya money politik. Nah, jadi kalau persoalan kos politik harus jelas, kita bergerak, kita pasti butuh biaya. Kita punya tim, kita harus menggerakkan mereka, nggak mungkin kita nggak dibantu biaya. Betul. Siapa orang mau meninggalkan pekerjaan sehari 2 hari, nggak mungkin kita nggak kasih apa-apa kan. Nggak rasional Nggak begitu. rasional, nggak masuk akal Nggak itu, masuk nggak akal. ada. Jadi makanya untuk kos politik saya yakin semua caleg pasti mengeluarkan kos politik. Iya. Nah, kalau persoalan money politik ya ini seperti orang kentut kan. Iya. Iya. Ya baunya ada, tapi nggak tahu nih siapa Nggak nih. kelihatan. Nggak kelihatan. Dendus pun Dendus. nggak tahu dia jadi sumbernya dari mana. Sebenarnya kan terus tahu. Terus tahu. Cuman kita nggak mau sama kita kan sebagai bau deh kan. Udah, udah aja. Tapi Abang sepakat kan kalau bahwa money politik itu adalah virus yang menggerogoti bangunan demokrasi. Ya, itu merusak, sangat merusak sekali. Jadi parameter masuk ya ukurannya ini lulus, bukan kemampuan seseorang, bukan track record seseorang lagi. Iya, betul. Jadi menjadi bias masyarakat memilih itu. Bahkan udah menjadi ya apa semacam nasib masyarakat yang ngasih cukup pilih. Yang nggak ngasih. Ini kan jadi PR besar menjadi kita bersama besar. sebetulnya, Bang. Betul, ini kan Betul. ada bahasa di publik seperti itu. Iya. Siapa ngasih atau yang ngasih bersolah aku pilih. Iya. Ada. Jadi Iya. mungkin pertanyaan kalau pendidikan pun juga tidak sampai ke mereka, atau mereka mungkin juga tidak mau tahu. Ada bahkan mereka nggak sabar, mereka Iya. ingin instan gitu kan. Iya, Nah, iya. tadi kan mereka nggak, siapa untuk terpilih seperti itu juga. Iya. Ya memang semuanya butuh proses. Iya. Yang namanya pembangunan itu nggak selesai 1-2 tahun. Tapi Bang, ini seperti bertepuk ini, Bang. Tidak mungkin Iya. sebelah tangan. Tidak mungkin hanya masyarakat kemudian, bro kasih aku sekian, gue pilih kau, gitu kan? Akan gue pilih partaimu akan pilih. Iya, iya. Tentu dia gayung bersambut lah ya kan. Nah, ketika persoalan ini, mohon maaf, saya gunakan oknum politisi yang mengandalkan kapital. Mohon maaf Bang. Nah, Sponsor lah ya. iya, partai politik kan punya Abang orang partai gitu kan. Partai politik punya ruang untuk memfilter itu. Jadi orang-orang ini berpotensi akan menggunakan uang yang sangat banyak itu untuk money politik dan segala macam. Nah, harapannya tentu masyarakat dalam proses rekrutmen di partai politik untuk menjadi calon legislatif juga memperhatikan hal yang demikian, Bang. Barangkali ini masukan lah, Iya, mungkin bahkan masukan. Karena ya masyarakat begitu juga, Bang. Iya.
Kalau nggak ada yang ngasih nggak mungkin Iya. juga, gitu kan? Karena ada yang ngasih dia itu juga. Ya karena Nah, kan masyarakat eh, partai politik atau presiden harus mengetahui kultur masyarakat. Iya betul, Kalau karena polisi dipilih oleh masyarakat, tentu kita harus mengetahui kultur masyarakat setempat. betul, betul, Ketika kita pengen dipilih, betul. makanya mungkin ya ibarat ayam sama telur, entah siapa yang duluan kita pun nggak tahu juga nih kan. Sama yang Entah siapa yang memulai kita pun nggak tahu juga nih. duluan atau telur duluan, kan? jadi sebenarnya seperti Ini itu. memang jam terbang politisi sudah teruji ini. Kalau jawabannya begini Kalau gitu. kita naik kelas masyarakat kita nggak bakal dipilih. Iya. Kalau kita ngomong itu kultur masyarakat kita mungkin nggak dipilih. Hebat pun kita, doktor pun kita, profesor pun kita, ketika kita tidak mengikuti kultur masyarakat, ya kita mungkin kecil ya apa yang kita. Karena yang memilih masyarakat, Iya, bukan betul. strata yang memilih kita, Betul. bukan sistem. Jadi itu tuh mau tak mau kita ikut. Ini soal one man one vote ini, Bang. Memang pun, Suara sama semua. iya suara sama semuanya. Jadi kita ya pengen menang. Kalau saya berpikir itu lah, dalam berpolitik pertama struktural, kultural, Iya. emosional, finansial. 4 itu harus punya untuk kita memenangkan suatu pertarungan. Harus clear, harus Harus tuntas. 4 tuh, minimal 3. Iya. Ya, salah satu tadi finansial. Iya. Nah saya mau tak finansial terakhir. Saya ya, Iya, iya, iya. saya struktural, kultural, emosional, finansial. Kalau saya terakhir tuh, ada orang itu yang pertama. Iya. Tapi kalau saya pribadi saya tuh di paling ujung. Ini Untuk pengalaman itu pribadi semua. nih, Itu Bang. pengalaman saya pribadi. Makanya saya berharap politik, saya pegang konsep ini, 4 ini. Kultural itu. Iya, iya. Kan segala macam. Kulturalnya perilaku masyarakat. Mm-mm. Nah, emosional ya kedekatan kita dengan masyarakat. Iya, iya, iya. Nah, kalau 4 itu kita pegang, insya Allah yang 4 periode saya kan. Iya, 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 iya. Yang 4 itu atau yang 4 itu aja yang keempat kan? Ini empat yang mana nih? Jadi Bang, Ketua juga sempat menyinggung tadi terkait dengan pentingnya partisipasi masyarakat di dalam berdemokrasi ini. Tadi kita juga sudah bersepakat bahwa pemilu itu hanya prosedural saja partisipasi masyarakat. Kemarin kita di pemilu 70%, 70, sekian persen. Di pilkada kita 61, sekian persen partisipasi kita di Meranti. Nah, kalau pemahaman abang, pengetahuan abang, pengalaman abang selama ini menjadi legislator di Meranti ini, bagaimana bang terkait dengan partisipasi masyarakat ini dalam hal-hal yang bernuansa politik? Iya, iya. Karena kan manusia ini makhluk politik, zon politikon, Iya. gitu bang kan. Tapi faktanya ada juga yang apatis kata Iya, tadi kan. iya, itu salah satu Nah, dari apa. Kalau awang selama ini melihat bagaimana bang kalau yang kita di Meranti ini? Memang tadi pengetahuan tentang politik, penting yang berpolitik itu kan, Iya. masyarakat juga kurang paham semuanya. Mereka Hmm. menganggap itu hanya kepentingan hanya sekelompok orang. Paling untuk semua politik itu. Keputusan politik untuk berlaku untuk semua, tidak memilah-milah orang. Keputusan politik itu. Iya, Nah, sebagai masyarakat kita berpikir, lah udahlah untuk mereka yang kenyang, mereka yang enak, kita begini-begini saja. betul. Nah itu yang banyak. Nah, ini pertama tadi tentang pengetahuan terhadap kebutuhan politik. Yang kedua tadi kesabaran. Masyarakat kita nggak sabar, pengen instan. Mereka Iya. berpikir begitu kita menjadi pimpinan, semua persoalan selesai, jalan selesai, semua. Mereka berpikir seperti itu. Sementara abang juga terikat dalam mekanisme aturan yang ada. Satu, ya begitu. kedua kemampuan kita juga nggak bisa untuk selesai simsalabim. Iya, iya. Nggak ada tuh satu periode bupati selesai sebelumnya nggak ada. Apalagi kita di Meranti ini, butuh biaya tinggi untuk membangun. Kita kan mulai dari nol. Nah, jadi ini Ya. terkadang kalau kita sampai di media sosial akan di Meranti, lokal Meranti kan, Iya, nah iya. itu di kampung kami tak sampai sekarang tak ada aspal segala macam. Ya kan? Nah ini terjadi sekarang ini. Ya itu tadi karena pemerintah bukan tidak ada niat untuk itu, pasti ada. Cuman kan nggak mungkin selesai dalam satu tahap periode. Betul, betul. Itu butuh waktu yang sangat lama. Kita lihat saja lah kota-kota yang udah mapan Pekanbaru masih membangun juga kalau sampai sekarang. Iya, betul, Bang. Betul, betul. Mekah Ka'bah itu udah berapa tahun? Masih juga aku mau sekarang masih ada tren gratis tapi tetap membangun juga. Iya, iya. Apalagi kita Meranti yang masih apalagi geografis kita sulit, butuh biaya tinggi untuk membangun. Itu butuh proses dan waktu yang bukan lama, sangat lama untuk selesaikan itu semua. Iya. Jadi ya memang masyarakat wajar karena mereka minta jadi dibangun. Iya, Tapi iya. karena kemampuan pemerintah kita terbatas, jadi ya harus yang bersabar memang. Iya, iya, iya. Itu. Di tengah kondisi yang seperti ini Iya. sekarang gitu, Bang. Iya. Ya. Ada keterbatasan-keterbatasan. Ya bahkan macam kita lihat kabupaten tetangga yang apabila sampai 4 triliun juga persoalan sama. Kampung kami belum dibangun segala macam.
Kondisi tidak jauh beda Tidak juga. jauh beda, padahal pemilihan itu kan jauh di atas kita kan. Iya, iya, iya. Iya. Jadi makanya untuk selesai dalam waktu singkat itu mungkin rasanya mustahil. Dan kita tidak bisa meninggalkan pemerintah daerah karena mungkin daerah kita belum selesai pembangunannya. Itu. Jadi ya saya berharap soalnya kita tadi harus bersama-sama terlibat untuk pembangunan daerah. Betul, betul. Kemampuan kita di Meratin itu cuma satu D, kan provinsi ada. Iya, Nah, iya. berarti bagian dari Provinsi Riau. Kita cobalah kesana sama-sama. Pemerintah pusat juga ada. Iya, iya. Coba kita manfaatkan itu juga. Sama-sama berperan lah, Sama mengambil berperan peran lah, ya. gitu, Bang. Berarti kan ya wilayah NKRI juga. Iya, Itu punya betul. hak yang sama untuk Betul, mendapatkan betul. kue pembangunan pemerintah. Artinya begini, Bang, soal partisipasi masyarakat sudah ada. Iya. Sebahagian kecil atau sebahagiannya karena belum tahu menyampaikan dengan cara yang mungkin belum pas begitu kan, karena keterbatasan informasi barangkali banyak informasi yang belum sampai, pengetahuan ya belum tahu begitu, sehingga kadang-kadang nadanya minor begitu kan, cenderung lebih menyalahkan dan segala macam. Kalau dia tahu dengan segala mekanisme yang ada, mungkin dia akan sadar begitu ya kan, nggak mudah juga ini mengerjakan ini semua. Nah, ini soal apa, Bang? Soal apa? Pendidikan politik barangkali kita ya. Soal pendidikan politik. Ini kan penting kita lakukan, Bang. Terkait dengan pendidikan politik ini. Supaya masyarakat kita ini tidak termanipulasi. Supaya masyarakat kita ini, mohon maaf saya gunakan diksi terbodohkan gitu, dibodohi di momentum peristiwa-peristiwa perhelatan politik gitu, Bang. Ya seperti yang tadi lah misalnya soal money politik begitu kan, itu kan masyarakat dimanipulasi, masyarakat mohon maaf dibodoh-bodohi begitu, Bang. Nah soal pendidikan politik ini kami di penyelenggara pemilu sudah melakukan, ada sosialisasi kita lakukan ke Gen Z, tadi ketua sampaikan ke ASN, perangkat desa, ke masyarakat secara langsung, jajaran kita juga melakukan di berbagai macam daerah. Nah ini maksud saya, Bang, harus ada sinergisitas ini, Bang. Dengan segala keterbatasan kami Bawaslu hari ini, mungkin ketika berkolaborasi dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, mungkin banyak hal, banyak momentum bisa kita manfaatkan untuk tujuan-tujuan pendidikan politik bagi masyarakat kita, Bang. Harapannya juga barangkali Abang bisa menyuarakan itu di DPR kan. Ada momentum-momentum yang kita bisa combine bersama-sama begitu, Bang, terkait dengan pendidikan politik pada masyarakat, Bang. Tadi Abang juga sempat menyinggung, Bang. Saya juga sudah membaca pernyataan Pak Gubernur kita ketika Musrenbang kemarin. Ada 2 kabupaten yang indeks pembangunan manusianya terendah di Riau. Indeks pembangunan ekonominya juga. Dan kemiskinannya itu angkanya di atas angka kemiskinan Riau provinsi, kita di 23, sekian persen kemiskinan kita. Nah ini kan sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa. Dan ya saya juga sudah berjalan ke beberapa tempat, Bang. Ya ada juga saudara kita yang ya mohon maaf kita sangat prihatin sekali dengan kondisi mereka. Nah ini kan butuh political will, Bang, kebijakan, butuh apa namanya ini kebijakan yang diambil itu dari hati nurani. Nah dalam proses pengawasan, Bang, dalam proses penyuaraan aspirasi, dalam proses kolaborasi DPRD dengan pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan di Meranti ini yang 23% tadi, yang kantong-kantongnya sudah jelas itu, Bang. Apa sekarang, Bang, langkah-langkah yang diambil oleh DPRD dan bersama dengan pemerintah daerah? Jadi memang dalam menjalankan roda pemerintahan kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan daerah. Dan di situ antara DPRD dengan Bupati ya satu kesatuan, Betul. tidak terpisah. Jadi sudah semestinya harus bersinergi untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebagai contoh, ya tadi pembahasan mulai RPJMD ini, tonggak awalnya untuk Bupati RPJMD ini, soal ukurnya. Iya, iya. Target-target mereka itu apa selama 5 tahun. Dan saya yakin Bupati dan Wakil Bupati itu ingin yang terbaik untuk masyarakat Meranti. Nah kami mensupport itu. Angka kemiskinan sejak awal sudah saya sampaikan kan, sudah mulai tinggi. Target ini RPJMD kira 23%, 5 tahun turunnya berapa persen? Dan realistis nggak target itu? Iya. Untuk merealisasikan itu dengan program-program pemerintah dalam rangka pengentasan angka kemiskinan. Betul. Nah, jadi memang sebenarnya potensi masih banyak sebenarnya.
Saya kemarin juga ada berdiskusi selain potensi perkebunan pertanian, kita juga punya potensi air laut Iya, yang iya. belum digarap maksimal. Sebenarnya perikanan kita sebenarnya maksimal, bisa berpotensi besar untuk digarapkan, tetapi kita belum maksimal menggarap di perairan di perikanan. Nah, saya berharap nanti bekerja selain yang sudah ada ini, coba kita juga ke sektor perikanan dan perairan ini dimaksimalkan. Karena kita kondisi geografis kita separuh laut, separuh darat. Dan Ya, ini ya. yang kita harus kita manfaatkan potensi ini. Yang sampai kita biarkan, karena saya udah ada beberapa orang juga investor, mereka tertarik juga untuk berinvestasi di bidang Perikanan. Nah, ini tentu Iya. pemerintah daerah harus menyambut baik ini, perlu disupport untuk dalam rangka pengentasan mengurangi angka kemiskinan. Karena saya lihat di sektor perikanan itu juga menyerap tenaga kerja. Iya, iya, iya. Nah, perkebunan juga menyerap tenaga kerja. Jadi yang ada ini coba dimaksimalkan. Tentunya dengan dukungan semua pihak. Iya, Nah, betul. jangan sampai nanti masyarakat menolak investasi segala macam, itu rugi kita. Iya, iya. Nah, jadi pemerintah daerah saya yakin punya niat baik untuk daerahnya. Pasti. Tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan antara seluruh elemen masyarakat. Kita berperan serta lah untuk merakit 5 tahun ke depan. Jangan sampai lagi begitu banyak emas mati yang mencari nafkah di luar. Sebagai besar sekarang banyak di Malaysia itu hampir 12.000. Garuda di dadaku, Iya, ringgit di perutku katanya iya, ya. ini kan miris. Mereka itu kan sebenarnya bukan tidak mau bekerja di Melati, karena terpaksa. Iya, betul. Nah, Betul. paksa mereka kerja masuk, mereka selama masuk ilegal kan, paspor wisata. Dengan segala konsekuensi. Nah, konsekuensinya, tapi yang tidak ada pilihan lain. Tidak ada lapangan pekerjaan di Meranti. Mungkin kan seperti itu, Pak. Ya, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan. Mm-mm. Dan ini tidak bisa kita abaikan. Iya, iya. Memang kita tidak bisa menggantikan mereka kerja di Meranti, tidak bisa itu. Nah, mungkin guys kan 12.000 udah kita kasih kerja di Meranti, tidak bisa. Iya. Kita bagaimana mesti saat ini mereka supaya bisa legal kerja di Malaysia. Nah, itu salah satu kan. Karena nggak mungkin bisa 12.000 udah nggak usah kerja Malaysia lagi sini kerja. Itu nggak ada lapangan kerja juga. Nah, Iya, saya iya. juga menyediakan lapangan Iya, kerja iya, seperti itu. iya, iya. Jadi bagaimana pemerintah ini mensiasati lah supaya mereka yang ilegal bisa menjadi legal. Nah, Mm-mm. bisa masuk aman, dilindungi segala macam. Dilindungi, betul. Ya, tidak dikejar-kejar lagi itu. Dan saya juga sebagai pembina di PPMLN itu, pekerja migran Malaysia. Oh, Nah, oh. kami sudah menjadi bahan diskusi kami untuk mereka dilegalkan lah. Tapi ini kan karena negara-negara G2G itu melibatkan pemerintah provinsi dan juga pemerintah Iya, pusat. iya, iya. Yang jelas saya sebagai pimpinan sudah mengupayakan itu untuk bagaimana mereka bisa bekerja legal di negara tetangga. Mm-mm. Itu salah satu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ya memang kondisi kita secara geografis jauh berbeda dengan di daratan ya, gitu Iya, ya. iya. Makanya banyak tantangan-tantangan. Iya, iya. Tantangan itu sekaligus juga menjadi potensi Potensi sebetulnya. sebenarnya, Gitu. iya. Seperti saya diskusi dengan teman-teman di luar itu, wah ini lahan kita banyak, Iya. tanah dan segala macam. Tapi persoalannya kemudian di gambut ini tidak semua tanaman juga bisa tumbuh. Iya. Misalnya kalau kita bertanam sayur, butuh kos yang besar Iya. gitu. Di proses penanaman, perawatan dan sebagainya kosnya besar. Sehingga ya belum tentu juga berhasil kan. Tapi ada beberapa daerah yang mencoba saya lihat sudah berhasil. Yang sekarang ini kan lagi tarik kan masalah sawit nih. Kemarin ada peredaran Iya, betul, betul. perkebunan Iya. lahan sawit. Nah, ini kan makanya kami DPRD langsung merespon. Ya, Memang dulu ada perda untuk tidak boleh tanaman sawit. Tetapi kan kita melihat perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat. mohon maaf sebentar bang. Perdanya itu di Perda RT RW atau di Perda mana tuh bang? Di perda RT/RW. Kita sudah ada bang ya? Udah, Perda RT RW-nya. RT udah ada. Oh, Udah ada itu. Maka perda RT itu kan salah satu penjelasannya melarang iya. sawit. Makanya dasar itulah dinas perkebunan mengeluarkan surat ke camat-camat untuk Memang bahasa di Perda itu larangan bang. Di itu penjelasannya ada. Oh. Tumbuhannya sawit. Iya, iya, iya. Penjelasannya ada. Oh, dampak ekologis. Bang? Ya, itu pada saat itu pertama dampak ekologis, kedua di saat perda RT/RW itu dibentuk kan zaman Pak Irwan. Di Iya, situ kita iya. kan sedang menggalakkan potensi sagu saat itu. Iya, Sagu iya. jadi pangan iya. nasional. Iya, iya, Cuma iya. kita lebih ke situ. Jadi kan perkembangan zaman kan ternyata masyarakat juga melihat juga daerah lain yang daerah berkebun sawit hidupnya alhamdulillah tercukupi. Nah, Iya, makanya iya. sekarang masyarakat udah mulai banyak menanam Menanam sawit, sawit. termasuk Iya, juga koper-koper juga udah ada yang skala besar. Nah ini kita mengatur juga nanti ini.
ke depan seperti apa. Penting itu untuk diatur Bang ya, Iya. karena dampak ekologisnya luar biasa Iya, bagi iya. daerah pulau gambut seperti kita Iya, ini iya. kan. Makanya di nanti misalnya perda ini direvisi atau perda baru, itu kita buat aturan semacam aturan lah tentang penanaman perkebunan sawit. Jadi kita ini sebuah keniscayaan. Di Bali itu udah banyak juga orang nanam sawit ternyata. Ini diatur atau dilarang nanti ini Bang ujungnya? Mengatur lah. Oh, mengatur, Bang. Bukan Melarang melarang ya? Iya, sebuah keniscayaan sebenarnya sawit ini. Nggak bisa kita, Iya, kita betul. susah. Karena pun saya lihat di luar sudah banyak. Di Pulau Padang sudah banyak. Di Rangsai pun udah mulai banyak juga Ya. menanam sawit. Jadi ya sebuah keniscayaan. Ini malah kita atur aja lagi gimana. Persentasinya berapa persen itu berarti yang boleh itu ditanami perkebunan sawit nantinya. Iya, iya, iya. Baik Bang, yang terakhir barangkali Bang, Iya. karena ini juga sudah hampir 1 jam rupanya Pak Ketua. Ini kan 15 tahun meranti Bang, 2016 lah ya, 2009, 2009 ke 2025. 16 tahun. 16 tahun. Ada juga kebiasaan orang mengibaratkan 16 tahun itu dengan umur remaja Iya. gitu Bang ya. Yang hari ini kalau remaja itu 16 tahun lagi bersemangat, Iya. lagi sehat-sehatnya, lagi ini menanti seperti itulah Bang. Dengan segala persoalan yang juga ada hari ini di Meranti. Iya. Nah, gambaran abang mungkin Bang, selain potensi-potensi tadi, apa kira-kira Bang yang paling strategis dan akan abang suarakan terus-menerus untuk kesejahteraan masyarakat Meranti sebagai Ardian, Bang Jack pribadi yang anggota DPR gitu ya kan, yang akan terus-menerus ini abang suarakan nanti di DPR itu. Ya yang jelas selain SDA ya SDM. SDM. Nah selain SDA ya SDM ini. Karena busuk juga SDA apa tuh SDM nggak ada ya sama aja. Banyak daerah yang SDA bagus tapi SDM enggak, ya orang luar juga menikmati. Betul. SDM juga sangat penting bagi masyarakat untuk nanti. Ya itu saya berkaitan dengan pendidikan, lingkungan segala macam. Ya untuk daerah mungkin ini semacam program lah untuk macam mana pendidikan di Meranti juga menjadi bagian yang terpenting untuk Meranti ke depan. Pendidikannya. Kemudian beasiswa beberapa orang Meranti yang S2 atau S3 yang potensinya sesuai dengan ada di Meranti. Iya. Jadi SDM itu suatu hal yang harus nggak bisa tidak. Omong kosong tuh kalau daerah SDA-nya bagus, SDM nggak ada bisa kayak kosong. Karena eksploitasi juga. Eksploitasi juga kita jadi korban juga kan. Iya. Makanya yang masalah juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Iya. Itu saya rasa lah untuk ke depannya untuk melatih yang udah berusia 16 tahun ini. Sumber daya manusia ini penting Iya, ya. iya. Karena ya apa namanya ekonomi itu dengan SDM berkelindan ya gitu kan. Jadi mulai nanti dengan pemerintah daerah lah kan. Iya. Mendapatkan ketua-ketua OPD yang harus betul-betul berkemampuan di bidangnya masing-masing. Iya. Jangan karena faktor-faktor X. Iya Ya kan? betul. Nah, itu baru penting. Ini kan pas maka alhamdulillah mereka tidak ada nilai-nilai orang tidak ada dendam. Nah, nanti mungkin dia memilih orang untuk OPD sesuai dengan kompetensinya. Nah, insya Allah nanti dimulai dari situ nanti ya mungkin berarti secara perlahan akan mulai akan bersinar. Dan juga pendidikan ini sangat penting sekali di sebuah daerah. Iya. Wajib Wajib di era hari ini lah. Ain tuh, nggak bisa Iya. nggak. Pendidikan apa namanya? Bukan hanya pendidikan saja ya, pendidikan Iya. formal saja Bang Iya, ya. semua. Iya, pendidikan informal pun Ya, juga. contoh kita macam kita kerja kita pekerjaan skill semua. Betul. Jadi kita mendapat tempatnya paling bawah. Dengan upah minimum. Jadi upah minimum. Coba kita ke daerah mengkhususkan di yang skill-skill apa yang dibutuhkan misalnya pekerjaan, kita siapkan. Nah, kita bisa memproduksi tenaga kerja yang skill, bukan unskill lagi. Itu salah satu lah kan daripada Iya. yang lain-lainnya lah. Iya. Ya memang penting SDM di Meranti ini memang harus menjadi perhatian Harus ya kita bersama. pikirkan lagi SDM berarti. Memang kita punya SDM yang layak gitu, tapi rasa belum cukup lah. Kita tidak kurang orang hebat, Tidak tapi kurang orang ternyata hebat. orang hebat Meranti ini adanya di luar Iya, gitu Bang itu ya. dia, Nah, itu ada yang dia. dokter, ada yang Iya. profesor dan segala macam, tapi mereka di luar. Bukan juga berarti mereka tidak punya perhatian di kampung. Iya. Punya perhatian juga. Tapi karena keterbatasan mungkin ya. Iya. Keterbatasan. Baik, Ketua, kita sudah dengar juga apa tadi yang disampaikan Bang Jai terkait dengan kondisi partisipasi politik dan segala macamnya, Ketua. Ini kan ada tantangan-tantangan, Ketua. Sebagai penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, kemudian hal-hal strategis apa, Ketua? Kira-kira yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan
ya kan? Dalam hal pendidikan politik, kemudian untuk tujuan-tujuan penguatan politik lokal kita yang ya masyarakat kita sangat heterogen di sini. Ini kalau bahasa saya sering itu, ini bahan bakarnya semua sudah tersedia. Sekali dipantik aja ini meledak ini barang. Kita meranti seperti itu, sangat heterogen sekali kita. Nah, kira-kira pendidikan politik seperti apa ke depan, hal strategis seperti apa yang dilakukan oleh Bawaslu meranti ke depan itu, Ketua? Ya, kalau kita bicara pendidikan politik, ya, bisa dikaitkan juga dengan SDM itu tadi yang disampaikan oleh Bang Jack tadi. Memang mau tidak mau, ya kita harus bersinergi ya. Pemerintah ini sebetulnya harus ambil bagian, ya harus ambil bagian, bukan hanya di momen-momen akan pelaksanaan pemilu atau pilkada saja sebenarnya ya. Iya. Bahkan di tahun-tahun tidak ada pelaksanaan pilkada maupun tidak ada pelaksanaan pemilu, pemerintah ini harus ambil peran untuk memberikan pendidikan politik, memberikan edukasi kepada masyarakat agar memang masyarakat kita ini dewasa dalam mensikapi politik ya. Betul, betul. Harus dewasa, dan ini tidak bisa disiapkan secara instan sebetulnya. Tidak tahu ujuk-ujuk masuk tahapan pemilu, nanti kita penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah baru memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Bukan hanya itu, sebenarnya di tahun-tahun non tahapan pemilu maupun pemilihan harusnya pemerintah juga bergencar melakukan sosialisasi pendidikan politik supaya masyarakat kita ini lebih dewasa dalam hal menyikapi kegiatan-kegiatan politik. Iya. Supaya lebih dewasa. Jadi berita hoak, isu-isu ujaran kebencian, isu sara yang selalu dihembuskan dalam setiap kontestasi politik itu bisa diminimalisir. Iya. Dan ini juga tidak terlepas dari kontrol pengawasan DPRD. Ya mungkin Bang Jack selaku legislator bisa nanti menyampaikan ke pemerintah. Kebetulan masih disusun RJM-nya ini kan? Iya. Ya bagaimana RJM pemerintah ini juga mengakomodir pendidikan politik. Ya, pendidikan politik supaya masyarakat kita tuh lebih dewasa dalam berpolitik ya. Sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan dalam setiap pelaksanaan helat kontestasi politik. Nah, ini kan perlu diantisipasi sejak awal, tidak bisa instan. Ya karena itu memang langkah-langkah preventif ya, itu harus dilakukan sejak awal. Iya, Ya, betul. sejak awal. Dan alhamdulillah sebagai lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, yang notabene hierarkinya memang dengan Bawaslu RI ya. Namun kita tetap melakukan sosialisasi hari ini ya, memberikan edukasi, memberikan pemahaman-pemahaman berkenaan dengan demokrasi, berkenaan dengan kontestasi-kontestasi politik, baik itu pemilu maupun pemilihan yang ada di Indonesia ini kan seperti itu. Ya tujuannya supaya masyarakat ya sedikit demi sedikit teredukasi. Sedikit ya, kita pelan-pelan, memang tidak bisa instan ya. Pelan-pelan kita lakukan walaupun dengan melalui salah satunya media ini, Bang. Podcast ini, media ini salah satunya supaya nanti dilihat oleh masyarakat, oh berarti Bawaslu bersama dengan pemerintah, bersama dengan DPR masih eksis toh melakukan sosialisasi edukasi supaya masyarakat tercerahkan. Ya tercerahkan sehingga pemilu-pemilu yang akan datang masyarakat kita semakin dewasa menyikapi hal-hal kontestasi politik di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu. Mungkin ada ini ya sedikit pesan ya kepada Bang Jack dari kami Bawaslu. Saat proses tahapan pemilu maupun pemilihan, tugas pengawasan pemilu ya, tugas pengawasan politik itu dibebankan sebenarnya secara kelembagaan ke Badan Pengawas Pemilu, khususnya Bawaslu Meranti. Namun setelah selesai proses itu, ya proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah, karena itu sudah jalan pemerintah ya, jalannya proses pemerintahan, maka itu dibebankan tugas pengawasannya kepada lembaga Bang Jack ini, DPRD kan? Iya, betul. Nah, kan seperti itu. Dan hari ini ya kita dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintahannya bukan sebagai Bawaslu, kalau toh kita ambil peran di sana sebagai masyarakat Kabupaten Meranti. Betul. Ya toh mau menyuarakan juga lewat Bang Jack kan seperti itu. Nah kan seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bu. Tapi ada yang ini Ketua. Kalau Bang Jack itu mengawasi Pak Bupati dan Wakil Bupati, yang mengawasi Bang Jack siapa? Masyarakat. Masyarakat. Jadi kan representasi dari masyarakat. Atas nama masyarakat. Iya. Baik. Apa namanya? Ya terkait dengan pendidikan politik tadi mungkin juga saran barangkali, masukan Bang, harapan mungkin Bang. Di kurikulum kita
karena kan pemerintah daerah juga bisa membuat kurikulum muatan lokal. Kalau hari ini kan diakomodir kembali Bang ya dalam pendidikan nasional kita terkait dengan muatan lokal. Barangkali kurikulum tentang pendidikan politik bisa kita masukkan di sini. Karena betul kata ketua tadi, kedewasaan berpolitik itu, kedewasaan dalam momentum perhelatan politik, peristiwa politik, itu tidak bisa tumbuh ujuk-ujuk dalam waktu yang instan. Sangat panjang sekali proses itu sehingga bisa terbentuk masyarakat yang civil society yang luar biasa itu, Bang. Mungkin bisa didorong itu lewat apa namanya dinas pendidikan gitu ya, dimasukkan lewat itu. Kami pun sudah berkomunikasi, Bang. Insya Allah ini di tahun ajaran kita akan go to school ketua ya, go to school jadi pembina upacara atau kegiatan-kegiatan lain di sekolah-sekolah, Bang. Barangkali seperti itu, Bang. Itu jadi sarannya Bang ke dinas pendidikan. Baik, kami pikir sudah beberapa lama juga kita berdiskusi bercerita. Kalau dikupas panjang memang tidak akan selesai begitu ya, Bang Ketua. Banyak hal mungkin ini yang bisa nanti kita saling berdiskusi bersama Bang di luar sambil ngopi-ngopi dan segala macam. Tapi di momentum podcast ini kami pikir cukup ya Ketua ya. Tapi sebelum silakan mungkin ada semacam sebuah kisah lah. Oke, siap. Terkait tentang target pemerintah daerah. Jadi ada seorang sufi namanya Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja seorang sufi. Suatu ketika Nasruddin Hoja sedang menjangkul untuk tanam. Sedang asik untuk tanam. Lihatlah beberapa orang musafir. Musafir bertanya, "Wahai tuanku, kami rombongan mau ke tempat B. Ya. Kira-kira berapa jam kan ke sana?" Jam kan ya jalan kan, unta jalan. Berapa jam? Nah sudah cuek, nggak peduli, tetap sejangkul. Ditanya lagi, "Wahai tuanku, kami bertanya, berapa lama kami sampai ke tujuan kami ke tempat B?" Tetap nggak mau dijawab sama semuanya. Sampai 3 kali. Iya. Akhirnya kesal rombongan musafir ini. Pergi berjalan menuju tempat yang mereka arahkan sendiri. Sementara saya belum menunjuk berapa lama. Setelah jauh, baru Rasulullah yang mengambil. "Wahai saudaraku, kalau Anda mau ke tempat B, lamanya 4 jam. Dibilang begitu. Akhirnya kembali lagi musafir. Kembali lagi bilang terima kasih. Marah-marah. Kenapa baru bilang sekarang? Kenapa dari tadi? Kenapa kami jauh baru menyampaikan 4 jam? Marah. Dengan tenang, Rasulullah menjawab, "Saya kan nggak tahu kecepatan Anda berjalan berapa lama. Setelah Anda berjalan sekian jauh, saya tahu 4 jam Anda akan sampai ke sana." Nah, begitu juga lah pemerintah daerah ini. Saya belum bisa menyimpulkan berapa lama mereka pemerintah daerah bisa indikatornya belum ada. Indikatornya belum ada. Iya. Jadi ya intinya itulah. Lembaga DPRD belum bisa menyampaikan bahwa batas ini akan selesai dengan. Lihat, jadi itulah perjalanan mereka setahunan nih, Mas. Iya. Kita doakan sehat-sehat saja sehat saja, berjalan dengan lancar, semuanya solid. Insya Allah nanti tidak ada yang menghambat-hambat. Mungkin target-target itu akan bisa kita ukur lah. Berapa lama, berapa tahun anggaran pemerintah daerah bisa menyampaikan target beliau. Iya. Malah tahu cepat perjalanan ini kan. Cepat kita sejahtera. Cuma pesan kami dari penyelenggara Bang, ini kan proses pemilihan kepala daerahnya kemarin dengan proses demokrasi gitu. Semua adalah suara rakyat kan seperti itu. Jadi pada proses tahapan penyelenggaraan pemerintahan ya kalau dikawal supaya ini tetap tidak lari dari konteks demokrasi. Ya, tidak lari dari konteks demokrasi dalam artian tetap melibatkan masyarakat banyak dalam proses pembangunan, pengambilan kebijakan. Nah, ini kan harus dikawal melalui lembaga Bang Jack juga kan seperti itu kan. Supaya tidak ada istilah pemerintah yang otoriter lah. Penyelenggaraan pemerintahannya tidak mencerminkan dari aspirasi masyarakat di bawah kan seperti itu. Itulah tujuannya sebenarnya kita berdemokrasi kan seperti itu. Mungkin itu aja Bang. Pembangunan yang aspiratif. Iya, gitu lebih singkatnya. Pembangunan yang aspiratif. Ya. Baik, terima kasih Bang Jack, Pak Ketua, yang sudah berbincang-bincang, berbagi pengalaman, ide, pemikiran bagi kita bersama. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini ketika dilihat oleh masyarakat bisa menjadi insight dan bisa sedikit banyaknya bagian dari kontribusi kita dalam membangun Kabupaten Kepulauan Meranti. Semoga Abang sehat-sehat selalu, Pak Ketua sehat selalu,
sukses dalam menjalankan setiap aktivitasnya, ya kan? Amin, insyaallah. Lancar-lancar saja, tidak ada persoalan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Podcast sesi 2 ini kami tutup dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.